Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya doakan semoga sehat selalu dan portfolionya makin membaik walaupun IHSG-nya masih merah ya hari ini. Oke, di hari Jumat ini ya, video ini saya buat di hari Jumat malam ya. Jadi mungkin kemungkinan akan saya publish di hari Sabtu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Kita bahas santai karena ini buat menemani waktu weekend teman-teman semua. Kalau misalkan mau lihat-lihat saham apa yang kira-kira pergerakannya masih oke. Oke, sebelum kita lanjut ke sahamnya, kita lihat dulu IHSG-nya dulu ya. Nah, untuk IHSG hari ini koreksi ya, 0,05. Koreksinya tipis sekali. Ini bagus, dia masih bertahan di atas harga 6.778. Nah, ini mudah-mudahan kuat ya, atau paling enggak IHSG-nya bisa sideways dulu ya beberapa waktu sampai nanti ada waktunya dia akan breakout. Kita doakan aja breakoutnya ke atas ya, bukan breakdown ke bawah. Nah, ini masih menarik untuk dipantau. Mudah-mudahan bisa untuk tren panjangnya ya, untuk IHSG bisa lanjut lagi menguat. Mudah-mudahan bisa ke 7.000-an lagi ya, kita doakan aja. Oke, kita lanjut ya ke saham yang pertama, yaitu ada Friend. Nah, Friend hari ini menguat ya, 3,3%. Ini bagus posisinya untuk Friend hari ini. Dia closing di harga 61. Nah, ini kalau misalkan di perdagangan minggu depan ya, atau di tanggal 3, Friend bisa bergerak di atas 61. Kalau teman-teman tertarik bisa ambil posisi. Harapannya dia bisa breakout ya, untuk breakout harga 62. Memang targetnya sebetulnya di 63 dulu, tapi bisa juga teman-teman pakai target di harga 65 atau di 67-nya. Nah, ini masih ada potensi ya untuk Friend, tapi jangan lupa juga untuk pakai stop loss ya di bawah. Untuk stop lossnya ada di bottom box ya, kalau bisa taruh di bawahnya, di bawah harga 57-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada ASI. Nah, ASI masih bergerak perlahan. Hari ini naik lagi 1,6% ya. Nah, untuk top boxnya sekarang ada di harga 6.050. Nih kalau bisa breakout bagus nih untuk ASI ya. Mudah-mudahan sih bisa breakout, bisa breakout dan bisa menuju targetnya di harga 6.150 ya. Nah, kalau bisa bertahan di atas harga 6.150 ya untuk sampai dengan penutupan. Next targetnya adalah di 6.325, tapi harus lewatin dulu resisten di 6.275-nya. Ini menarik untuk ASI ya, yang sudah punya masih boleh hold ya. Mudah-mudahan bisa buat tren agak panjang. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada WIM ya. Nah, untuk WIM hari ini kembali menguat lagi 4,8%. Sebelumnya di hari Kamis dia koreksi 5,14 ya, lalu kembali menghijau lagi. Ini bagus posisinya, tapi sayangnya sorry. Nah, sayangnya dia belum bisa closing di atas 885-nya ya. Nah, kalau bisa closing di atas 885, ini bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk ke target berikutnya, yaitu di 985. Tapi masih ada resisten ini di harga 925-nya. Masih oke. Masih boleh dipantau untuk perdagangan minggu depan kalau dia menguat lagi, apalagi kalau bisa tembus 885-nya sampai dengan penutupan. Selanjutnya ada ERTX. Nah, untuk ERTX hari ini luar biasa ya. Dia naik 24,2% atau ARA ya. Nah, ini closing di harga 256, persis di harga top boxnya ya. Nah, ini kalau lanjut lagi di minggu depan ya, teman-teman boleh pakai target di 282 atau 298. Tapi kalau misalkan dia arah lagi ya, boleh pakai target 24% lagi ya. Kalau arahnya itu ada di harga sekitar 318-nya. RTX kalau di jalan cukup kencang ya, jadi diperhatikan aja. Yang sudah punya masih bisa hold ya untuk saat ini, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi.
Lanjut ya ke Krakatau Steel. Nah, untuk keras ini masih bertahan ya di area support 288. Ini masih oke posisinya untuk saat ini ya. Kalau misalkan teman-teman yang beli dari tanggal 24 kemarin ya. Nah, ini sabar aja selama dia nggak turun di bawah harga 288 ya. Nah, kalau misalkan untuk target jangka pendek, kalau misalkan teman-teman di 300 saya jual, itu juga boleh. Jadi tinggal dipantau aja. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari 300, next targetnya adalah di 316. Selanjutnya ada PNBN. Nah, ini PNBN sayangnya belum bisa closing di atas 1435-nya ya. Ini boleh diperhatikan juga di minggu depan ya, di hari Senin apakah PNBN lanjut lagi. Teman-teman bisa ambil posisi sekiranya kalau dia kuat ya di atas harga 1435-nya. Saran saya sih seperti itu. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan ya, kalau misalkan di bawah ketika sudah tembus dan sudah cukup kuat, ada yang nahan, mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi menembus harga 1460-nya atau top boxnya. Dan untuk target pendeknya itu kalau misalkan dia berhasil breakout adalah di sekitar harga 1525 dulu ya untuk PNBN. Lanjut ya ke BMRI. Nah, ini BMRI hari ini masih bergerak terbatas ya 0,9%. Nah, ini kalau misalkan BMRI bisa bertahan terus ya di atas harga, sebentar ya. Kalau misalkan saran saya sih kalau misalkan dia bisa naik di atas 10.350 akan sangat bagus ya. Nah, ini diperhatikan aja kalau misalkan BMRI sudah mulai bergerak di atas harga 10.350-nya. Nah, ini kalau diperhatikan memang BMRI kayaknya mau split stock nih di tanggal 3 ya. Oh sorry, di tanggal 4-nya. Nah, ini nggak tahu apakah benar. Nanti kita cek lagi apakah BMRI mau split stock atau enggak. Nah, kalau misalkan memang BMRI bisa bertahan atau bisa bertahan di atas harga 10.350, targetnya kembali lagi ya ke 10.900. Nah, kebetulan di sini juga masih ada gap nih. Kalau teman-teman perhatikan, mudah-mudahan sih bisa tutup gapnya juga nih. Lumayan kalau bisa dia naik ke atas lagi. Lanjut ke Trin. Nah, Trin hari ini breakout top box 266. Ini bagus ya. Dia closing di harga 270. Targetnya 286-nya belum kena. Nah, ini kalau misalkan lanjut dan bisa bertahan di atasnya ini akan sangat bagus. Nah, masih ada resisten juga di atasnya itu yaitu di 314 ya. Kalau dia mau lanjut lagi untuk menuju target di harga sekitar 330-an ya. 330 dan 356 ya. Nah, ini boleh diperhatikan lagi untuk tren ya. Saham ini cukup volatil juga kalau udah jalan. Jadi alokasi dana juga jangan terlalu besar, diperhatikan aja. Nah, kalau misalkan dia ternyata nggak lanjut ya atau istirahat dulu istilahnya, selama masih bertahan di atas harga 266, ini masih layak untuk di hold atau yang belum punya bisa beli dulu. Nah, harapannya sih bisa tembus 286 ya untuk menuju ke next targetnya di 330 dan 356. Selanjutnya Asri. Nah, Asri ini masih dipantau aja dulu ya. Akan lebih bagus sebetulnya Asri kalau sudah mulai bergerak di atas harga 156-nya nih. Nah, kalau dia sudah mulai bergerak di atas 156, ini kalau teman-teman mau ambil posisi boleh ya. Targetnya sendiri di 160 ya, 160 dan 163, tapi dia harus lewatin dulu resisten di harga 159-nya. Dan untuk supportnya atau bottom box ada di harga 150 dan juga masih ada support berikutnya yaitu di harga 146.
Selanjutnya ada BSDE. Nah, BSDE ini terpantau mantul di EMA 30-nya ya. Nah, ini sempat tembus juga support 960 tapi kembali menguat lagi closing di harga 980. Targetnya masih sama di 995 ya. Kalau misalkan tembus dan bisa bertahan, masih ada resisten di 1005-nya dan target berikutnya ada di harga 1025 untuk BSDE. Selanjutnya ada SMRA. Nah, untuk SMRA ini teman-teman bisa perhatikan ya, dia mantul dari area support 515. Sebelumnya ini di hari Rabu dan Kamis ini dia koreksi dan dari Kamis ini closing di 515. Di hari Jumatnya kembali menguat lagi 2,9% ya, mantul dari harga 515-nya. Nah, untuk targetnya sendiri kalau dia lanjut ya, kalau teman-teman mau ambil posisi boleh di atas harga 535 ya. Nah, kalau misalkan mau ambil posisi di atas 535, target terdekatnya di 560 dan 580, dia harus lewatin dulu resisten atau top box di harga 550-nya. Lanjut ya ke Demas. Nah, untuk Demas ini juga masih terpantau sideways. Masih santai dia. Nah, ini kalau misalkan Demas minggu depan berhasil breakout 172, ini boleh dipantau ya. Paling enggak bisa closing dulu di atas 174, ini akan sangat bagus. Nah, kalau misalnya bisa closing di atas 174 ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Untuk target berikutnya di 180, tapi masih ada resisten di 178 dan di 179-nya. Lanjut ke Sido. Nah, Sido ini masih bermain-main di area support 850 ya. Ini masih boleh diperhatikan, masih uptrend. Nah, tapi kalau untuk saat ini targetnya pendek dulu aja. Kalau misalkan yang baru punya ya, baru mau masuk, boleh targetnya sekitar di harga 895 ya, ataupun di harga 915. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Lead. Nah, ini saham masih harga 52 ya. Kalau mau masuk jangan banyak-banyak, dikit aja kalau mau. Anggap aja masuk iseng-iseng ya. Tapi ini sudah terpantau beberapa hari, sudah ada pergerakan lumayan ya. Hari ini juga sempat menyentuh 54 tapi belum ditembus. Kita lihat aja di minggu depan ya, atau di bulan depan kalau misalkan dia ternyata kuat lagi dan bisa bergerak di atas harga 54-nya. Nah, targetnya sendiri pendek ya di 56, tapi lumayan nih secara persentase. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 56, next targetnya adalah di harga 64. Selanjutnya ada MTWI. Nah, untuk MTWI ini boleh juga dipantau ya di minggu depan kalau ada pergerakan dari saham ini. Tapi saham ini cukup volatile ya. Nah, selama dia nggak candle merah atau closing dengan candle merah di bawah harga 80 ataupun 87, ini masih boleh dipantau ya. Harapannya bisa breakout harga 90, target terdekatnya di 104 dan juga 115. Selanjutnya ke PNLF. Nah, untuk PNLF juga terpantau masih sideways, tapi sudah ada tanda-tanda penguatan lagi. Nah, ini boleh dipantau juga kalau dia berhasil breakout top box di 376-nya. Nah, untuk targetnya sendiri di 402 dulu ya untuk saat ini. Lanjut ke WIRG. Nah, untuk WIRG ini juga boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout dari 152. Nah, kalau misalkan mau ambil posisi pun, kalau teman-teman kalau mau ambil posisi boleh di atas harga 149 ya. Mudah-mudahan bisa naik. Nah, kalau sudah di atas 149 atau paling nggak di harga 150, kalau mau masuk boleh. Nah, untuk target terdekat di harga 170 dulu ya. Kalau misalkan mau ke target berikutnya yang agak jauh boleh ke 192, tapi harus lewatin dulu resisten di 174-nya.
Lanjut ke TPMA. Nah, untuk TPMA ini kita update aja hari ini. Sebelumnya ini kita bahas juga ya. Saya lupa di tanggal berapa ketika masih di bawah ini. Nah, untuk TPMA ini sudah kena target ya di harga 424-nya. Nah, ini kita lihat aja kalau misalkan dia nggak lanjut ya. Kalau misalkan dia koreksi, tapi kalau koreksinya masih bertahan di atas 412, ini masih ada kesempatan buat teman-teman yang belum punya masih bisa buy di atas 412. Nah, tapi kalau ternyata lanjut ya, next targetnya adalah di harga 466 ya. Tapi dia harus lewatin dulu resisten atau top box di harga 438 ya. Selanjutnya ada Avia. Kok TPI ya? Nah, untuk Avia masih ada perlawanan juga ya. Sudah ada mulai perlawanan ini mulai sideways nih terpantau sekitar 2 mingguan. Nah, ini kalau misalkan Avia berhasil lewat dari harga 610 ini akan sangat bagus. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya. Untuk targetnya sendiri ya, ini Avia teman-teman bisa pakai harga di 625 dulu ya untuk saat ini ya. Kalau misalkan dia bisa tembus, kalau misalkan bisa tembus 625, next targetnya adalah sekitar di 650-an. Selanjutnya ada Unilever. Nah, ini Unilever masih berusaha untuk breakout ya, tapi belum berhasil ya, dipantau aja ya beberapa hari ke depan. Kalau misalkan dia berhasil menembus 4.370-nya. Untuk target terdekatnya sendiri masih di 4.500 ya kalau misalkan dia kuat. Dan mudah-mudahan sih bisa kembali lagi paling nggak ke harga 5.025-nya untuk Unilever. Nah, tapi kalau misalkan dia turun lagi ya di bawah 4.240, tunggu dulu ya. Karena ini juga masih ada gap ya sebetulnya untuk Unilever, apakah dia akan tutup dulu atau dia langsung naik. Nah, untuk bottom box, untuk supportnya teman-teman bisa pakai support di 4.150 ataupun di 4.060-nya. Lanjut ke ICBP. Nah, ICBP ini mantul ya dari area bottom box ya, atau supportnya di 9.875. Nah, ini bagus, dia bisa closing di atas 9.925. Nah, untuk top boxnya sendiri sekarang ada di harga 10.200. Ini boleh dipantau kalau ICBP kembali menguat lagi. Untuk targetnya sekarang ada di 10.500 ya. Nah, dipantau aja untuk ICBP-nya, ini menarik untuk diperhatikan di perdagangan bulan depan ataupun minggu depan. Lanjut ke CMRY ya. Nah, ini untuk CMRY kita update lagi posisinya ya. Ini udah kita bahas dari waktu di mungkin tanggal belasan Maret ya. Nah, untuk top box-nya sekarang ada di harga 4.750 ya. Dan untuk supportnya sendiri ada di 4.560. Nah, ini boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout 4.750, targetnya ini agak jauh yaitu di 5.150. Lanjut ya ke BDKR. Nah, untuk BDKR ini masih bisa spek buy ya selama masih berada di atas harga 254. Nah, tapi teman-teman bisa perhatikan ini dia agak ada tahanan luar agak kuat ya di atas di harga 264. Nah, kalau mau spek buy di antara 254 dan 264, harapannya bisa breakout 264-nya. Memang targetnya agak pendek di 268, tapi kalau misalkan 268-nya tembus, mudah-mudahan sih bisa ke 280 ya. Nah, kalau sudah tembus 280 ya mungkin dia mau bikin new ATH lagi. Tapi kalau ternyata dia turun di bawah 250 ya jangan masuk dulu, dipantau aja dulu ya. Mengingat saham ini dari awal IPO sudah banyak jarum-jarumnya. Ya kita lihat aja apakah dia akan berkelanjutan membuat jarum-jarum model seperti ini. Selanjutnya ada SLIS. Nah, SLIS juga masih boleh diperhatikan ya untuk perdagangan minggu depan. Ya, ini kalau untuk top boxnya sekarang ada di harga 190 ya. Kalau dia berhasil, sayangnya hari ini dia nggak closing di atas 179, nggak apa-apa.
Nah, ini diperhatikan aja kalau dia bergerak lagi di minggu depan ya. Kalau misalkan dia bergerak lagi bisa menembus 190-nya. Targetnya adalah di 202 dulu ya untuk saat ini. Dan untuk support teman-teman bisa pakai support di harga 174 atau di 169. Selanjutnya ada Pico. Nah, untuk Pico selama dia masih bertahan di atas 169 ini masih oke ya. Nah, ini hari ini sempat sampai ke harga 186 ya, tapi akhirnya closing di 175. Untuk targetnya sendiri bisa di harga 200-an dulu ya. Untuk saat ini sudah terpantau cukup lama dia turun ya. Apakah dia akan mencoba untuk naik lagi? Nah, biasanya sih Pico kalau udah naik cukup kenceng ya, mudah-mudahan sih 200-nya bisa tembus. Kalau misalkan tembus, next targetnya boleh di harga 234 ya. Lanjut ke MNCN. Nah, untuk MNCN ini masih bergerak sideways ya, ini masih boleh dipantau dulu. Untuk resisten ya, ini ada di harga 605 dan supportnya di 575. Untuk targetnya sendiri kalau berhasil menembus 605 untuk saat ini bisa pakai di 630 dan juga di harga 645-nya ya untuk MNCN. Lanjut ke BP. Nah, BP hari ini juga menguat 6,3%. Boleh diperhatikan minggu depan kalau BP menguat lagi dan bisa breakout dari harga 152-nya. Untuk targetnya memang pendek di 156 ya. Nah, ini buat teman-teman ya, kalau misalkan dia bisa tembus 156, next targetnya adalah di 180 tapi harus lewatin dulu resisten di 165. Tapi sebelumnya masih ada target sih sebetulnya di area sini, yaitu di harga 173-nya. Nah, kita lihat aja apakah dia mampu ke 173 atau 180, tapi dia harus lewatin dulu nih 152-nya dan 156-nya. Lanjut ke TPIA. Nah, akhirnya TPIA hari ini bertahan ya di atas top box-nya, ini juga bagus. Boleh dipantau untuk perdagangan minggu depan. Untuk targetnya sendiri di harga 2380 tapi harus lewatin dulu resisten di 2360. Nah, kalau dia tembus 2380, next targetnya agak jauh yaitu di 2580. Selanjutnya ada MTEK. Nah, untuk MTEK di hari Rabu kemarin dia bikin high ya. Dia bikin high di 825, sekarang jadi resisten atau top box. Nah, ini masih boleh dipantau ya selama dia nggak tembus bottom box lainnya. Kalau misalkan dia tembus bottom boxnya lagi ya berarti dia masih mau turun lagi. Nah, teman-teman bisa perhatikan atau bisa pakai stop loss di bawah 730 ya untuk MTEK. Tapi harapannya sih dia bisa breakout 825-nya atau top boxnya. Dan untuk targetnya sendiri ini bisa teman-teman pakai target di harga sekitar 885 ya, dan juga di harga 1065. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama adalah Tris. Nah, Tris ini masih sideways ya, masih malu-malu dia. Sempat naik, nanti turun, naik, dia turun. Nah, kita lihat aja apakah di minggu depan dia bergerak naik lagi. Harapannya sih bisa breakout 244-nya ya. Targetnya yaitu di 266. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Untuk next targetnya ya, di atas 266 adalah 294. Tapi harus lewatin dulu resisten di harga 286. Oke, ya, mungkin sampai di Tris dulu untuk pembahasan santai kita untuk video part pertama. Masih ada video part kedua ya, jadi boleh stay tune terus, santai aja, jangan tergesa-gesa karena ini video buat weekend. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video, bye bye.